Waduh, Kak Rokso, lagunya sedih banget sih. Semoga doanya cepat terkabul ya. Ya, siapa dulu dong produsernya? Bang Ali. Abis ini, kita ada talk song nih dari Bang Bayu. Udah pada tahu gak Bang Bayu siapa? Kalau belum tahu, langsung saja tonton videonya. Jangan skip ya. Halo teman-teman Kastalani, ketemu lagi sama gua Fajri Kastalani 2020. Dan gue Tika Kastalani 19. Nah, kita kedatangan alumni Kastalani nih, angkatan 99. Boleh perkenalkan diri sendiri, Bang? Iya, saya Bayu Sita Sudanas, angkatan 99, Kastalani FE UMJ. Dan kebetulan artis juga nih ya Bang ya. Iya. Atlet. Waduh, atlet. Di sini paling kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bang ya. Iya. Kita ngasih pertanyaan mungkin, Bang, ke Iya. Abang. Boleh, silakan. Gimana sih Bang pas Abang kuliah ini? Kan Abang masuk Kastalani, seperti apa sih pada saat itu? Dan pada saat itu kan pasti Abang punya band tuh. Apa Iya. sih bandnya dan siapa aja sih Bang personil-personil? Waduh, Oke. mantap juga nih. Waktu gue pertama masuk itu setelah ospek ya, waktu itu masih Iya. ada ospek ya, terus ada pada saat ospek itu kalau nggak salah di hari terakhir atau kedua sebelum hari terakhir lah, itu dikasih tahu tuh apa sih namanya, sebutannya apa ya, UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya. Iya. UKM-nya ada apa aja gitu. Iya. Karena memang gue berkesenian dari sebelum masuk kuliah, dari SMA SMP itu gue memang udah aktif ngeband. Basicnya emang itu. Udah basicnya Iya, di musik iya. ya. Iya, jadi pasti gue memilih Kastalani waktu itu gitu, karena memang itu satu-satunya dan memang cuma satu. Iya. Akhirnya ya gue masuk ke situ, ke Kastalani, dan ternyata asik gitu, orang-orangnya ya pas lah. Beraneka ragam lah. Iya. Ya tapi suasana sih yang enak. Terutama person to personnya itu sabi ya. Itu gitu. Nah, waktu itu gue sebenarnya gue nggak punya band di Kastalani. Cuman gue kadang-kadang suka senior nih 98, 97 itu suka bikin sesuatu dan kadang gue suka diajak gitu. Iya, jadi let's say itu per project lah gitu. Misalnya ada proyekan apa, terus bikin. Sempat juga waktu itu berniat untuk rekaman dan sudah jalan, ada gue, almarhum Peong, basisnya Jamika, Iya. sama Andri Kluik. Oh, Bang Andri. Iya, terus sama temannya Andri ya, Yudi. Apa namanya bandnya, Six Dark apa itu lupa gue namanya. Oh. Tapi mostly gue nggak ngeband di Kastalani dalam artian gue punya grup tuh enggak. Kita cuma pernah mencoba untuk menjajaki dunia rekaman, tapi akhirnya nggak jadi karena memang penghubungnya itu nggak sabi gitu. Sempat itu doang, selebihnya paling project-project aja. Project Iya. aja. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak Bay. Oke. Mungkin Abang pernah tampil di mana-mana nih kan? Hal yang paling berkesan buat Abang tampil di mana sih? Yang berhubungan sama kampus apa bukan? Boleh Bang yang berhubungan dengan kampus? Oke. Gua di kampus cuman 4 semester, dan gua keluar tuh kayaknya kalau nggak salah di semester ke-6, karena semester 5 tuh gua bener-bener udah nggak ngikutin perkuliahan. Ya sebenarnya dari semester 2 tuh gua udah nggak ngikutin gitu. Gua udah nggak ngikutin kuliah. Kalau gua datang ke Kastalani ya sama teman-teman yang pada bandel-bandel gitu ya kan. Iya, nengok-nengokin lah. Iya, terus gue tidur atau gue ngeband gitu di secret, dan gue nggak kuliah sama sekali. Gue cuman datang pada saat ngumpulin tugas, tapi absen gue hancur banget. Nah di semester 6 kalau nggak salah ya, gue bener-bener lepas kuliah. Gue ngomong sama orang tua gue bilang gue nggak mau kuliah. Jadi gue mau cari kehidupan gue sendiri. Oh. Gue ngamen di Blok M setelah itu, dengan tujuan gue akan menjadikan jalanan sebagai tempat gue untuk mengasah diri gue gitu. Sampai akhirnya gue bikin koin sama teman-teman,
yang sebenarnya Koin udah jalan duluan sebelumnya. Dan akhirnya gue nimbrung sama mereka dan rekaman. Akhirnya di tahun berapa gue lupa, 2004 atau 2005 gitu, tanpa disangka-sangka ternyata Koin meledak di lokalan. Wih, artis ternyata nih. Terus ada acara kampus, kalau nggak salah Kastalani juga yang bikin, terus gue manggung. Dan gue nggak nyangka gitu bahwa di hari itu sambutannya benar-benar luar biasa gitu. Penuh orang, ramai banget gitu. Kira-kira itu di angkatan berapa tuh bang? Pas abang nampil dipanggil sama Kastalani? Mungkin sekitar 2004 ya, saya ingat gue. Antara 2004 atau 2005 lah. 2004, 2005. Iya, 2004, 2005 gitu. Mereka mungkin tadiannya ekspektasi mereka acara ini nggak akan terlalu besar, yang datang juga nggak akan terlalu banyak. Itu ditaruh di parkiran lama. Oh iya. Jadi kalau dulu kan kampus hadapnya ke plaza ya. Iya. Secret. Jadi dia bentuknya kalau ini gedung, Secret itu di sini parkiran. Dan nggak terlalu gede. Oh, yang dibilang lapangan basket itu bang? Bukan, lapangan basket di sini, dia di sini parkiran. Oh. Dan ini nggak terlalu gede. Biasa kalau bikin acara yang memang kita expect-nya agak besar eventnya, kita naruhnya kan di sini. Iya. Karena memang lebih luas kan. Mereka taruh di sini. Ternyata ini membludak gitu. Pada waktu itu, dan itu menurut gue cukup berkesan karena ya gue merasa main di rumah lah gitu. Di rumah. Itu rumah gue, Kastalani itu rumah gue. Berarti 2004 udah lama banget ya, kita masih kecil banget, Kastalani udah terkenal gitu. Iya. Oh iya bang, saya pernah dengar nih bang, waktu itu Kastalani pernah ngadain acara besar yang mengundang Padi. Nah itu gimana sih bang prosesnya? Iya, Padi band. Iya. Saya waktu itu di tahun 99 gue baru masuk, baru gabung di Kastalani. Senior angkatan tahun 97-98 merencanakan sebuah event musik cukup besar. Waktu itu kalau nggak salah di Gor Bulungan ya kita bikin. Apa di Senayan lupa gue. Senayan ya kayaknya. Oh, tenis indoor Senayan. Sorry ya, tenis indoor Senayan. Gue ikut dari mulai persiapan, dari mulai nol. Cuman mostly gue ikutnya di produksi, tapi gue memperhatikan senior-senior gue kayak Awang, terus Putra gitu. Ini dua leader di apa namanya di situ tuh gue benar-benar ngelihat mereka kerja cari sponsor mulai dari praproduksi sampai produksinya. Itu mereka tight banget cara kerjanya, dan di situ jadi pengalaman paling berkesan buat gue selama di Kastalani. Jujur gue kalau misalnya ketemu sama adik-adik angkatan, gue selalu cerita bahwa gue kuliah di Muhammadiyah di Fakultas Ekonomi cuma 4 semester, tapi di 4 semester itu gue bawa satu pengalaman yang sampai hari ini ngebekas di hati gue dan mempengaruhi cara kerja gue. Jadi gue ngeliat di situlah implementasi ilmu manajemen terjadi gitu, tanpa disadarin ya. Iya. Gitu. Memanage sebuah event itu seperti ini, dan itu dicontohin dengan sangat baik oleh senior-senior gue, Putra, Awang gitu. Hari ini gue kangen sih sama mereka juga, mereka nggak datang tapi ada Andri juga, Andri Kluwik, semua terlibat tuh di situ. Semua dari mulai yang aktif sampai alumni yang udah jauh-jauh kayak Bang Ananta, Ferry Darmatarigan almarhum, ada siapa lagi gue lupa dia namanya, banyak banget pokoknya. Dan yang bikin terharu tuh Kastalani itu pada waktu itu semua orang, baik yang pengurus aktif, yang jadi panitia event, sama alumni itu semua hands on. Menyatu bang. Iya, hands on tuh maksudnya gini, mereka seperti nggak pernah punya keberatan untuk bisa membantu dalam bentuk apapun gitu. Ya materi, ya dukungan, moral. Karena tuh gue selama rangkaian acara itu gue ngeliat bolak-balik senior datang apa sih namanya, alumni datang gitu ya kan, kasih support ke adik-adiknya, dan itu bikin gue ngerasa bahwa ya ini keluarga sabi banget ya, kekeluargaan di Kastalani itu. Jadi itu sangat mempengaruhi gue sebagai personal, dan itu gue
gue selalu kasih tahu ke adik-adik angkatan kalau mereka lagi ada kesempatan ketemu sama gue dimanapun, bahwa ya gue selalu pesan sih bahwa lu kuliah jangan cuma belajar doang gitu, karena pada dasarnya di Indonesia ini skill itu baru akan dihargai kalau lu punya apa ya, sesuatu yang sifatnya lebih fundamental, personal lah, attitude, manner, cara kerja itu penting banget gitu. Ya gue cerita aja gambarannya, ya gue kasih gambaran ya event itu mempengaruhi kehidupan gue selanjutnya dengan bener-bener ya. Pelajaran kayak gitu kan nggak dapet di kelas. Nggak dapet di kelas. Iya, di kelas juga Nggak mungkin diajarin ya. Gue juga di kelas juga nggak pernah kuliah sih. Kalau kuliah gitu kan, wah dosen yang cantik waktu itu cuma Bu Nur Aini doang, yang lainnya ya. Kalau Bu Nur Aini lagi ngajar gitu ya, gue gue dateng kan. Tapi sembari bercanda sama temen-temen. Iya. Udah kayak anak SMA gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Iya. Buat adik-adik, pesan dan kesan buat dari Abang nih. Buat adik-adik Kastalani, mungkin ada motivasi agar kita lebih semangat gitu buat ngejalin acara, ngebangkitin Kastalani biar lebih ada acara-acara gede lagi. Oke. Mungkin gini, di usia gue sekarang udah nginjek 40, gue udah ngerasain cara hidup yang apa ya, cukup kotor, keras juga karena gue banyak di jalanan. Iya. Tapi pengalaman gue mengajarkan bahwa lu akan dihargai orang kalau lu punya kemampuan. Ya. Kalau lu punya ilmu, lu akan dihargai orang gitu. Dan rupanya gue akhirnya diyakinkan oleh kehidupan bahwa ilmu memungkinkan lu untuk melawan kemiskinan. Dengan ilmu memungkinkan lu berada di level tertinggi dalam kehidupan. Jadi lu jangan malas belajar, kuliah lu mesti rajin, karena suatu hari kalau lu mengabaikan kesempatan lu untuk kuliah, lu akan menyesal gitu. Dan itu terjadi sama gue. Gue orang yang paling jarang menyesal, tapi pada satu waktu tertentu gue akhirnya mengakui bahwa gue menyesal, nggak menyelesaikan kuliah gue. Itu setelah gue punya keluarga dan punya anak gitu. Gue divorce, terus gue ngurusin anak-anak gue, dan ternyata untuk leveling up gue terhalang oleh pendidikan. Jadi itu penting banget buat lo semua. Tapi jauh lebih penting lagi lo masih paham bahwa belajar tuh bisa di mana aja. Ruang kelas berserakan di seluruh penjuru dunia, di jalanan, di warung kopi, dimanapun juga ilmu ada gitu. Ya gue cuma pesan bahwa kalau lu punya ilmu, lu akan ada di level yang berbeda gitu di kehidupan. Jadi jangan malas, disiplin, dan yang paling penting manusiawi, jujur ya. Jadi orang jangan, walaupun lu nakal, lu bandel, fuck lah ya kan. Yang penting lu jangan jahat aja gitu. Nggak apa-apa lu bandel, yang penting jangan jahat. Sama kalau lu ngerjain sesuatu, kerjain sungguh-sungguh gitu. Kerjain sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, dan lu harus belajar melihat peka ya. Pada saat contoh gini deh, kayak lu ngerjain event ini. Setiap side by side gitu ya kan, step by step, semua yang lu kerjakan itu punya arti. Dan kalau lu ngerjainnya pakai hati lu akan tahu rasanya pada saat lu salah dan kurang tepat. Dan itu akan sangat membantu lu untuk berkembang di kemudian hari gitu. Itu yang paling penting gitu menurut gue. Jadi pesan gue sesimpel, belajar nggak perlu pinter kalau menurut gue. Gue ajarin semua anak-anak gue begitu. Papa nggak perlu rankingan. Kalau orang biasa ngasih tahu anaknya belajar yang pinter nah, kalau gue enggak. Belajar yang paham. Karena dengan paham lu udah pasti pinter. Jadi pahamin dunia lu, pahamin kemauan lu apa, lu selamin sedalam mungkin gitu. Kalau masalah pinter, terus rezeki apa segala macam itu excess menurut gue. Yang paling penting adalah esensinya. Ya kalau gue gitu ngasih tau anak gue, belajar yang paham boy ya kan. Ya kalau pinter mah, karena pinter tuh kadang-kadang kan paradigmanya gini ya.
lu ranking 1 pinter gitu ya kan. Padahal lu nyontek orang gak ada yang tahu gitu ya kan. Lu ngebet ya kan, atau lu apa gitu ya kan, atau lu nyontek ya itu bisa, tapi lu nggak punya sesuatu yang murni dalam diri lu. Tapi kalau lu paham, lu pasti genuine gitu. Itu kemurnian dalam diri lu. Itu sih kalau gue pesan buat adik-adik. Yoman. Didengar untuk kira-kira para orang tua, yes. Karena kebanyakan kan rata-rata nilai itu jauh lebih diagungkan dibanding Iya pendidikan benar. orang tua tuh biasanya. Benar. Nilai sedih juga, janganlah gitu ya kan. Ya kalau gue sih enggak lah. Nilai lu terserah gue. Gitu. Gue akan menghargai lu karena gue akan menghargai lu pada saat gue melihat lu berusaha. Setelah lu berusaha nilai lu 5, lu akan gue peluk. Semangat boy. Itu cuman apa ya? Ya dalam hidup yang itu kadang-kadang terjadi gitu. Jadi nggak perlu terlalu yang terpuruk banget, slow aja ya kan. Yang penting lu berusaha. Itu yang paling penting buat gue. Enjoy ya. Enjoy aja ya. Gitu. Oke, gitu aja. Makasih banyak Kak Bayu udah Sama-sama, ngasih tahu Tika. pengalamannya dan buat pelajaran buat kita juga, dan bukan cuma buat kita tapi buat kalian semua yang nonton. Terima kasih Kak Bayu udah menyempatkan waktu dan berbagi pengalaman, dan see you di YouTube.